Di sebuah pasar modern yang selalu terang dan ramai, ada satu butik yang pernah menjadi yang paling laris, sekaligus paling menakutkan. Pegawainya sakit bergantian, selalu setelah hari ke-40. Tidak ada penyakit jelas, tidak ada penjelasan logis, hanya satu ruangan yang selalu disebut-sebut. Fitting belakang dengan cermin besar yang tak pernah benar-benar memantulkan bayangan dengan benar. Pemiliknya mengaku hanya ingin usahanya bertahan, tapi ada perjanjian yang dibuat sebelum toko itu dibuka. Dan ketika perjanjian itu mulai melenceng, bukan hanya pegawai yang diambil. Sesuatu keluar, sesuatu berjalan di lorong yang sama dengan para pengunjung. Ini adalah kisah tentang tempat yang harus dihancurkan, karena jika tidak, ia akan terus mencari pengganti. Pasar modern itu berdiri megah di pinggir kota. Lampunya terang, musiknya lembut, dan hampir semua tenan di dalamnya pernah sepi karena persaingan yang ketat. Kecuali satu, butik Aurora Fashion di lantai 2. Sejak pertama buka, butik itu langsung ramai. Bajunya selalu terlihat lebih menarik dibanding toko lain. Modelnya cepat viral. Harganya tidak terlalu murah, tapi pembeli tetap antri. Pemiliknya seorang perempuan bernama Bularas, janda usia 40-an. Penampilannya tenang, sopan, selalu tersenyum, tidak pernah terlihat marah. Tapi, ada satu hal yang mulai jadi pembicaraan para pegawai di lantai 2. Pegawai di butik itu tidak pernah bertahan lama. Awalnya orang mengira itu hal biasa. Kerja di butik memang capek, berdiri lama, menghadapi pelanggan cerewet. Namun pola yang terjadi mulai terasa aneh. Setiap pegawai baru yang masuk selalu sehat di awal, ceria, semangat. Tapi tepat setelah melewati hari ke-40 kerja, tubuh mereka mulai melemah. Demam tinggi tanpa sebab, mimisan mendadak, pingsan saat melayani pelanggan. Bahkan ada yang sampai dirawat di rumah sakit karena infeksi misterius. Yang paling aneh, sakitnya selalu dimulai dari ruang fitting paling belakang. Ruang fitting itu berbeda dari yang lain. Lampunya sedikit lebih redup, cerminnya besar dan tinggi sampai ke lantai, tirainya lebih tebal. Beberapa pegawai pernah cerita, saat mereka sendirian di situ, sering merasa seperti ada yang berdiri tepat di belakang. Padahal saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pegawai terakhir sebelum kejadian besar itu bernama Rani. Gadis 22 tahun, baru lulus kuliah. Ceria dan butuh pekerjaan untuk membantu orang tuanya. Hari-hari pertamanya berjalan normal. Sampai malam itu. Butik hampir tutup. Pengunjung tinggal sedikit. Rani sedang merapikan baju di fitting belakang ketika tiba-tiba lampu berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu mati. Rani mengira listrik gedung bermasalah, tapi anehnya, dari sela tirai fitting, ia masih melihat cahaya terang dari luar. Hanya ruang itu yang gelap. Di dalam kegelapan, ia mendengar nafas. Berat, tepat di belakang telinganya. Rani membeku. Bularas, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, tapi cermin di depannya memantulkan sesuatu. Siluet tinggi hitam berdiri di belakangnya, padahal ia yakin tidak ada siapapun yang masuk. Lampu menyala kembali tiba-tiba. Ruang kosong. Rani keluar sampai pucat pasi. Bularas hanya tersenyum kecil. "Kamu jangan sering melamun di situ, nanti gampang sakit." Kalimat itu terdengar biasa, tapi tatapan Bularas kosong. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rani mulai demam. Awalnya ringan, lalu setiap malam, ia bermimpi berada di ruang fitting itu, berdiri menghadap cermin. Tapi kali ini, bayangan di cermin bukan dirinya, melainkan perempuan tua berambut panjang menutupi wajah. Setiap malam, bayangan itu semakin dekat. Hari ke-40 kerja, Rani pingsan saat melayani pelanggan. Tubuhnya dingin, nadi melemah. Sebelum ambulans datang, ia sempat berbisik pada salah satu pegawai lain. "Dina, jangan lama-lama di fitting belakang. Ada yang minta diganti." Diganti. Kata itu membuat Dina merinding. Isu mulai menyebar di antara tenan lain. Kenapa semua pegawai butik itu sakit bergantian? Kenapa selalu sekitar 40 hari? Kenapa tidak pernah Bularas yang sakit? Satpam lantai 2, Pak Hadi, sebenarnya sudah lama merasa ada yang janggal. Ia pernah ronda malam melewati butik itu setelah semua tenan tutup. Lampu mati. Rolling door tertutup. Tapi dari dalam terdengar suara kain diseret pelan di lantai. Dan bau kemenyan samar. Padahal manajemen pasar modern melarang keras ritual atau aktivitas aneh setelah jam operasional. Suatu malam, Pak Hadi melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur. Pukul 12 lewat, ia melihat Bularas masuk kembali ke butik sendirian. Membuka rolling door setengah. Masuk, membawa tas besar. Pak Hadi mendekat diam-diam. Dari celah rolling door, ia melihat Bularas duduk bersila di lantai fitting belakang. Di depannya ada mangkuk kecil berisi air kemerahan dan potongan kain bekas seragam pegawai.
Bularas berbisik pelan. Kuatkan tokoku. Jangan ambil aku. Cukup mereka yang datang dan pergi. Lampu kembali berkedip. Angin dingin keluar dari dalam fitting, meski semua pintu tertutup. Pak Hadi mundur perlahan. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu, ini bukan sekedar kebetulan pegawai sakit. Ada sesuatu yang dipelihara. Dan sepertinya, sesuatu itu butuh pengganti setiap waktu tertentu. Keesokan paginya, kabar datang. Rani kritis di rumah sakit. Dokter tidak menemukan penyebab jelas. Darahnya seperti menurun tanpa alasan. Dina, yang mendengar cerita Rani terakhir, mulai ketakutan. Ia sadar, hari ke-40 miliknya, tinggal 2 minggu lagi. Dan sejak malam itu, setiap ia berdiri di depan cermin butik, pantulannya selalu terlambat bergerak 1 detik, seolah ada yang sedang mencoba mengambil alih. Sebelum Aurora Fashion seramai sekarang, sebelum pegawai sakit bergantian, sebelum ruang fitting belakang terasa seperti ruang yang bukan milik manusia, Bularas pernah berada di titik paling hancur dalam hidupnya. 3 tahun lalu, ia bukan siapa-siapa. Suaminya meninggal mendadak karena kecelakaan. Utang usaha menumpuk. Rumah hampir disita bank. Tidak ada keluarga yang benar-benar membantu. Ia pernah mencoba membuka toko kecil di Ruko Lama. Bangkrut dalam 5 bulan. Di masa itu, Bularas sering duduk sendirian di kamar, menatap foto suaminya dan menangis tanpa suara. Sampai suatu hari, seorang perempuan tua datang ke tokonya yang hampir kosong. Namanya dikenal orang sekitar sebagai Mak Sumi. Orang-orang bilang Mak Sumi bukan sekedar penjual jamu keliling, ia sering dimintai bantuan oleh orang-orang yang ingin usaha cepat naik. Bularas awalnya tidak percaya hal seperti itu. Tapi ketika Mak Sumi berbicara pelan di depannya, semua logika Bularas seperti runtuh. "Kamu cuma kurang penjaga," kata Mak Sumi waktu itu. "Tempat usahamu tidak ada yang melindungi. Rizki kamu bocor." Bularas diam. Mak Sumi lalu menyebut satu lokasi, lantai 2 pasar modern yang saat itu masih tahap pembangunan. "Kalau kamu berani, buka di sana. Tapi sebelum buka, kamu harus mengikat dulu." "Mengikat apa?" tanya Bularas pelan. Mak Sumi hanya tersenyum tanpa memperlihatkan giginya. "Penjaga." Malam sebelum grand opening pasar modern itu, Bularas datang diam-diam. Gedung masih kosong, bau semen dan cat baru memenuhi udara. Ia membawa tas besar seperti yang pernah dilihat Pak Hadi beberapa malam lalu. Di dalam tas itu, kain putih, kembang 7 rupa, mangkuk tanah liat, dan sesuatu yang dibungkus kain hitam kecil. Ruang yang dibilih bukan di tengah butik, tapi di fitting room paling belakang. Ruang itu memang sudah direncanakan dari awal desain interior. Mak Sumi yang menyuruhnya membuat satu fitting yang lebih tertutup, lebih dalam, lebih redup. Karena di situ tempatnya tinggal, kata Mak Sumi dulu. Malam itu, lampu hanya menyala setengah. Bayangan tembok terlihat panjang. Mak Sumi duduk bersila di lantai fitting. Bularas di depannya. Kain putih dibentangkan. Mak Sumi mulai melantunkan doa yang tidak pernah Bularas dengar sebelumnya. Bahasanya terdengar seperti campuran Jawa kuno dan sesuatu yang lebih berat, lebih dalam. Udara di dalam ruang mulai dingin, sangat dingin. Padahal pendingin ruangan belum dipasang. Mangkuk tanah liat diisi air, lalu Mak Sumi mengeluarkan benda kecil dari kain hitam itu. Potongan rambut dan kuku manusia. Bularas gemetar. "Ini apa, Mak?" "Pengikat," jawab Mak Sumi singkat. Lalu Mak Sumi mengambil jarum kecil dan menusuk ujung jari Bularas. Setetes darah jatuh ke dalam mangkuk. Air di dalamnya langsung berubah keruh. Mak Sumi mengangguk puas. Sudah datang. Saat itu, Bularas merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Nafas berat menyentuh tengkuknya. Ia ingin menoleh, tapi Mak Sumi menahan bahunya kuat-kuat. "Jangan pernah lihat wajahnya," bisik Mak Sumi bisik. Suara kain bergerasek di belakang. Pelan, lalu seperti ada kuku panjang menyentuh lantai keramik. Mak Sumi melanjutkan ritualnya. "Sebagai gantinya, kamu harus memberi ruang, memberi tubuh yang singgah. Tidak boleh darah keluargamu, tidak boleh darahmu sendiri." Bularas menelan indah. "Berapa lama?" Mak Sumi senyum tipis. "Selama kamu ingin tokonya hidup." Sejak butik itu buka,
Semuanya berjalan sesuai janji. Hari pertama langsung ramai. Bulan pertama omsetnya 2 kali lipat target. 6 bulan kemudian, Aurora Fashion jadi butik paling laris di lantai 2. Semua orang memuji Bularas sebagai pengusaha tangguh. Tidak ada yang tahu, setiap pegawai baru masuk, Bularas selalu mencatat tanggal mulai kerjanya di buku kecil khusus. Dan setiap mendekati hari ke-40, ia mulai gelisah. Karena ia tahu, penjaga itu akan mulai menagih. Kembali ke masa sekarang. Rani masih kritis di rumah sakit. Dina semakin sering merasa tidak nyaman di butik. Ia mulai memperhatikan sesuatu yang dulu tidak ia sadari. Setiap pegawai yang sakit selalu sebelumnya diminta Bularas untuk membersihkan fitting belakang sendirian dengan alasan biar lebih rapi. Dan setiap setelah pegawai itu jatuh sakit, butik justru makin ramai. Penjualan melonjak drastis, seolah ada energi yang ditukar. Dina memutuskan melakukan sesuatu nekat. Ia bersembunyi di dalam lemari stok sebelum butik tutup. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Bularas setelah semua orang pulang. Jam 11 malam, rolling door ditutup, lampu utama dimatikan, hanya fitting belakang yang menyala redup. Dina mengintip dari celah pintu. Bularas duduk bersila, mangkuk tanah liat di depannya. Kali ini bukan air, tapi sesuatu yang lebih gelap. Ia berbisik pelan. Aku sudah siapkan yang berikutnya. Jangan ambil yang kemarin dulu. Tunggu sampai genap. Tiba-tiba, cermin besar di fitting retak tipis, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Dari pantulan cermin yang retak itu, Dina melihat sesuatu. Sosok tinggi, kurus, rambut panjang menjuntai, berdiri tepat di belakang Bularas. Tangannya perlahan mengarah ke arah Dina, seolah tahu ada orang lain yang mengintip. Dina mundur tanpa sadar dan menjatuhkan kardus. Suara keras memecah keheningan. Bularas berhenti berbisik. Perlahan menoleh ke arah suara. Tatapannya tidak lagi seperti biasanya. Dingin, kosong, dan seolah tidak sendirian. Besoknya, Dina mulai merasa pusing. Hari ke-40 miliknya tinggal 10 hari lagi. Dan kini, ia tahu. Ia mungkin sudah dipilih. Sejak malam Dina memergoki Bularas di ruang fitting belakang, semuanya berubah lebih cepat dari yang seharusnya. Ia mulai merasa lelah, bukan seperti capek biasa. Tubuhnya terasa berat, terutama saat berada di dalam butik. Di luar gedung pasar modern, ia masih bisa tertawa, masih bisa makan dengan normal. Tapi setiap melewati rolling door Aurora Fashion, dadanya sesak. Seolah ada yang menarik napasnya perlahan. Hari ke-32 kerja. Dina sedang melayani pelanggan ketika ia tiba-tiba kehilangan fokus. Pantulan dirinya di cermin butik terlihat berbeda. Ia tersenyum, tapi bayangannya tidak. Bayangan itu berdiri tegak, menatap lurus ke arahnya dengan wajah pucat dan mata kosong. Dina berkedip keras. Refleksi kembali normal. Ia hampir menangis saat itu juga. Malamnya, ia bermimpi lagi. Ia berdiri di ruang fitting belakang, sendirian. Cermin besar di depannya penuh retakan kecil seperti jaring laba-laba. Dari dalam retakan itu, keluar suara berbisik. Belum genap, tapi sudah tahu. Dina mencoba mundur, tapi pintu fitting tidak bisa dibuka. Dari cermin, tangan hitam kurus muncul perlahan. Ujung jarinya panjang dan tajam, menyentuh pipinya. Dinginnya seperti es. Kamu melihatku, kamu tidak bisa pergi. Dina terbangun sambil menjerit. Hidungnya mimisan. Jam menunjukkan pukul 2.40. Keesokan harinya, Bularas memanggilnya ke ruang kantor kecil di sudut butik. Wajah Bularas terlihat lebih pucat dari biasanya. Kamu semalam tidak langsung pulang ya? Tanyanya lembut. Dina terdiam. Jangan masuk ke area yang bukan tugasmu. Lanjut Bularas pelan. Tidak semua hal di tempat ini perlu kamu tahu. Apa yang ibu lakukan di fitting belakang? Dina memberanikan diri bertanya. Bularas tersenyum tipis. Saya menjaga usaha saya. Sama seperti kamu menjaga pekerjaanmu. Tatapan itu membuat Dina satu hal. Bularas tahu. Dan sesuatu di dalam fitting itu juga tahu. Hari ke-34. Penjualan butik tiba-tiba melonjak drastis. Video salah satu model baju mereka viral di media sosial. Antrean panjang sampai keluar toko. Bularas tampak puas.
Tapi setiap kali Dina lewat dekat fitting belakang, lampunya selalu berkedip. Pelan, seolah memberi tanda. Pak Hadi, satpam lantai 2, memperhatikan perubahan pada Dina. Wajahnya makin pucat, langkahnya goyah. "Kamu jangan sering lembur," bisik Pak Hadi suatu sore. Toko itu tidak pernah bersih dari awal. Dina menatapnya kaget. "Bapak tahu sesuatu?" Pak Hadi menghela napas panjang. "Saya pernah lihat yang tidak seharusnya saya lihat. Tapi saya juga tidak bisa ikut campur. Pemiliknya punya izin resmi, dan manajemen tidak mau dengar hal mistis. Kalau saya berhenti sekarang?" tanya Dina pelan. Dina terdiam. Yang sudah dipanggil, jarang bisa lari begitu saja. Kalimat itu membuat kaki Dina lemas. Hari ke-36. Tubuh Dina mulai benar-benar melemah. Ia merasa seperti kehilangan darah setiap bangun pagi. Dokter puskesmas hanya bilang tekanan darahnya turun drastis. Tidak ada penyakit jelas. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mendengar suara itu dalam keadaan sadar. Ia sedang sendirian di fitting belakang, merapikan gantungan. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Napasnya terlihat seperti asap tipis. Dari belakang tirai terdengar suara kain diseret. "Belum waktumu, tapi kamu sudah tahu." Dina membeku. "Kenapa aku?" Suaranya bergetar. Cermin di depannya perlahan berubah buram. Lalu di dalamnya muncul sosok perempuan tua berambut panjang. Wajahnya tertutup helaian rambut kusut. "Aku butuh yang melihatku." Suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya. "Kamu melihatku. Kamu jadi milikku." Lampu mati. Gelap total. Dalam gelap itu, Dina merasakan sesuatu memeluknya dari belakang. Tubuhnya kaku. Dingin itu masuk ke dadanya. Ia tidak bisa menjerit, tidak bisa bergerak. Hanya bisa merasakan jantungnya berdetak makin pelan. Saat lampu menyala kembali, Dina tergeletak di lantai fitting. Pelanggan berteriak panik. Bularas berlari menghampiri. Untuk sesaat, hanya sesaat, sebelum wajahnya berubah panik, ia terlihat tersenyum kecil. Senyum lega. Seperti seseorang yang baru saja diberi tambahan waktu. Dina dilarikan ke rumah sakit malam itu juga. Dokter mengatakan kadar hemoglobinnya turun drastis dalam waktu singkat. Hampir seperti kehilangan darah banyak, padahal tidak ada luka. Sementara itu, butik Aurora Fashion mencatat penjualan tertinggi sepanjang sejarahnya hari itu. Tapi ada satu hal yang tidak Bularas sadari. Di ruang fitting belakang, retakan di cermin makin melebar. Dan untuk pertama kalinya, bayangan yang berdiri di dalam cermin tidak lagi diam di tempatnya. Ia bergerak keluar dari pantulan, seolah perjanjian yang dibuat dulu mulai menuntut lebih dari sekedar pengganti. Dina masih terbaring lemah di rumah sakit. Dokter tidak bisa menjelaskan kenapa darahnya turun begitu cepat. Tidak ada pendarahan, tidak ada infeksi berat. Seolah tubuhnya sendiri yang menolak untuk mempertahankan hidupnya. Sementara itu, butik Aurora Fashion justru semakin ramai. Dalam 3 hari terakhir, omzetnya melonjak hampir 2 kali lipat. Bularas seharusnya merasa lega. Tapi justru malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia membuat perjanjian, ia merasa takut. Karena itu tidak lagi menunggu hari ke-40. Malam setelah Dina dibawa ke rumah sakit, Bularas kembali ke butik sendirian. Rolling door ditutup setengah. Lampu utama dimatikan. Hanya fitting belakang yang menyala redup kekuningan. Cermin besar di dalamnya kini retaknya semakin jelas, seperti urat-urat yang menyebar dari tengah. Bularas duduk bersila. Mangkuk tanah liat di depannya. Tangannya gemetar saat ia berbisik. "Aku sudah penuhi syaratnya. Jangan melenceng. Jangan ambil sebelum waktunya." Udara berubah dingin. Lebih dingin dari biasanya. Lampu berkedip cepat. Dan dari dalam cermin terdengar suara tawa pelan. Bukan tawa manusia. Serak, dalam, seperti 2 suara berbicara bersamaan. "Kamu membuka pintu, bukan hanya untuk satu." Bularas menelan ludah. "Apa maksudmu? Kita sudah sepakat, 1 setiap waktu." Retakan cermin bergerak seperti hidup. "Aku tumbuh." Kalimat itu membuat darah Bularas seperti berhenti mengalir. Dari permukaan cermin, tangan hitam kurus muncul perlahan. Kali ini bukan hanya 1, 2 tangan, lalu 3, seolah ada lebih dari 1 yang mencoba keluar. "Kamu memberi tempat terlalu lama." Bularas mundur ketakutan. "Tidak, aku hanya mau tokoku hidup, dan kami ingin lebih." Lampu padam total. Dalam gelap itu Bularas mendengar suara kain diseret di lantai, mengelilinginya. Untuk pertama kalinya sejak ritual pertama, ia berteriak. Keesokan harinya, 2 pegawai baru yang masih training tiba-tiba izin tidak masuk. 1 demam tinggi mendadak,
satu lagi pingsan di rumah tanpa sebab. Padahal mereka bahkan belum genap seminggu bekerja. Dina belum genap 40 hari, tapi yang lain sudah mulai terkena. Perjanjian benar-benar melenceng. Pak Hadi memperhatikan sesuatu yang makin jelas. Setiap malam, lampu fitting belakang terlihat menyala sendiri meski saklar utama sudah dimatikan. Dan bau kemenyan kini tidak hanya terasa di depan butik, tapi menyebar sampai koridor lantai 2. Beberapa tenen mulai protes ke manajemen, namun tidak ada bukti pelanggaran. Semua CCTV di depan butik normal, tidak ada rekaman aneh. Anehnya, kamera yang mengarah ke fitting belakang selalu rusak. Gambarnya buram, kadang hitam total. Sementara itu, di rumah sakit, Dina mengalami kejadian lain. Malam pukul 2.40 lagi, ia terbangun karena merasa ada yang duduk di tepi ranjangnya. Ruangan gelap, lampu tidur mati sendiri. Dalam samar cahaya dari jendela, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk membelakanginya. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Tangannya kurus panjang menyentuh selang infus Dina. Belum selesai. Dina mencoba berteriak, tapi suaranya seperti tertahan. Sosok itu perlahan menoleh. Di balik rambutnya, tidak ada wajah. Hanya ruang hitam kosong. Monitor jantung berbunyi cepat. Perawat masuk tergesa-gesa. Lampu menyala. Sosok itu hilang. Tapi di lengan Dina muncul bekas lebam panjang seperti dicengkram kuku tajam. Di butik, Bularas mulai kehilangan kendali. Setiap kali ia mencoba melakukan ritual penenang seperti yang diajarkan Mak Sumi, cermin hanya semakin retak. Dan suara itu kini tidak hanya terdengar saat malam. Siang hari pun ketika butik ramai pelanggan, ia bisa mendengar bisikan di sela musik. Lebih banyak, lebih cepat. Ia sadar satu hal mengerikan. Ia dulu meminta agar tidak ada darah keluarganya yang diambil. Ia meminta pengganti dari luar, tapi ia tidak pernah menentukan batas jumlah. Dan sekarang, yang ia pelihara tidak lagi puas satu persatu. Ia tumbuh dari ketakutan, dari rasa penasaran, dari orang-orang yang melihat. Dina melihatnya. Pegawai baru mulai merasakannya. Semakin banyak yang sadar, semakin kuat ia menjadi. Malam itu, Bularas mencoba menelepon Mak Sumi. Nomornya tidak aktif. Ia mendatangi alamat rumah Mak Sumi di Kampung Lama. Rumahnya kosong, sudah ditinggalkan lebih dari setahun. Tetangga hanya berkata, "Mak Sumi sudah meninggal lama, Bu." Bularas merasa lututnya lemas. Kalau yang mengikat perjanjian sudah tidak ada, siapa yang bisa menutupnya? Di waktu yang sama, di ruang fitting belakang, retakan cermin akhirnya pecah. Tidak hancur berantakan, tapi terbuka seperti pintu tipis. Dan dari celah itu, sesuatu mulai melangkah keluar. Tidak lagi menunggu genap hari, tidak lagi memilih satu orang. Perjanjian itu bukan hanya melenceng, ia berubah menjadi sesuatu yang lebih lapar. Sejak cermin di fitting belakang itu terbuka, suasana lantai 2 pasar modern berubah. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan logika, tapi semua bisa merasakannya. Udara lebih berat, lorong terasa lebih panjang, dan lampu-lampu sering berkedip tanpa sebab. Bukan hanya pegawai butik yang mulai terdampak. Tenen sebelah, sebuah toko sepatu, kehilangan satu karyawannya secara mendadak. Ia pingsan saat sedang menata etalase. Wajahnya pucat seperti tidak tidur berhari-hari. 2 hari kemudian, pegawai konter kosmetik di seberang Aurora Fashion mengalami mimisan hebat tanpa sebab saat berdiri tepat di depan butik itu. Polanya mulai jelas. Semakin dekat ke ruang fitting belakang, semakin kuat efeknya. Dan kini, tidak ada lagi hitungan ke hari ke-40. Yang diambil tanpa izin. Bularas mulai panik. Ia sadar sesuatu telah keluar dari batas yang ia sepakati. Ia mencoba menutup fitting belakang dengan alasan renovasi kecil. Tirai dilepas, pintu dikunci, cermin ditutup kain tebal. Tapi setiap pagi, kain itu selalu jatuh sendiri, dan retakan di baliknya makin lebar.
Suatu malam, Pak Hadi melakukan ronda lebih awal. Ia melihat lampu butik sudah mati. Rolling door tertutup rapat. Tapi dari sela bawah pintu, terlihat bayangan bergerak. Bukan satu, lebih dari satu. Seperti ada beberapa orang berdiri di dalam. Padahal tidak mungkin ada siapa-siapa. Ia mendekat pelan dan mendengar suara bisikan bercampur tawa. Suara itu seperti keluar dari dinding. Kami tidak hanya miliknya. Pak Hadi mundur cepat. Jantungnya berdebar tak karuan. Besoknya, ia mengajukan permintaan pindah shift ke lantai lain. Di rumah sakit, kondisi Dina tidak membaik. Ia sering berbicara sendiri saat setengah sadar. Perawat mencatat ia berkali-kali menyebut kalimat yang sama. Bukan cuma aku, dia keluar, dia keluar. Suatu malam, kamera CCTV rumah sakit merekam sesuatu yang membuat petugas keamanan merinding. Pada pukul 2.40, pintu ruang Dina terbuka perlahan. Padahal tidak ada siapapun yang masuk. Bayangan tinggi tipis melintas di lantai, tanpa sumber tubuh yang jelas. Beberapa menit kemudian, 2 pasien di kamar sebelah tiba-tiba sesak napas bersamaan. Monitor jantung berbunyi panik, seolah sesuatu berpindah-pindah. Di pasar modern, kejadian makin tidak terkendali. Seorang pelanggan wanita tiba-tiba histeris saat mencoba baju di fitting depan, bukan yang belakang. Ia berteriak bahwa ada tangan dingin menyentuh punggungnya dari balik cermin. Padahal cermin itu utuh. Kaca tidak retak. Manajemen gedung mulai turun tangan. Mereka memanggil teknisi untuk memeriksa instalasi listrik. Tidak ada masalah. Mereka mengecek CCTV. Semua normal. Kecuali satu titik. Area fitting belakang Aurora Fashion selalu terlihat seperti berkabut tipis. Seolah kamera tidak bisa fokus di sana. Bularas akhirnya menyadari satu kesalahan fatal. Ia dulu meminta agar yang diambil bukan keluarganya, bukan dirinya. Dan sebagai gantinya, orang-orang yang datang dan pergi. Pegawai, orang luar. Tapi kini yang datang ke butik bukan hanya pegawai, ratusan pelanggan setiap hari. Energi ketakutan, rasa penasaran, semua itu menjadi bahan bakar. Dan itu tidak lagi mengenali batas pegawai atau bukan. Yang berada di wilayahnya bisa disentuh. Malam itu, Bularas mencoba ritual terakhir yang ia tahu. Ia membawa kain putih besar dan menutup seluruh cermin. Ia menaburkan garam di sekeliling fitting. Tangannya gemetar saat berbisik. Aku cabut izinmu. Cukup, aku tidak mau lagi. Hening beberapa detik. Lalu seluruh lampu butik padam serempak. Suara benda jatuh terdengar dari dalam fitting. Ketika lampu darurat menyala redup, kain putih yang menutup cermin sudah robek dari dalam. Garam di lantai membentuk garis acak, seperti disapu oleh sesuatu yang merangkak. Dan di tengah lantai fitting, tertulis dengan cairan gelap. Tidak ada cabut. Udara berubah sangat dingin. Bularas terjatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, ia sadar ia tidak pernah mengikat satu penjaga. Ia membuka ruang untuk sesuatu yang memang sudah lama menunggu tempat tinggal. Dan sekarang, tempat itu terlalu kecil. Ia ingin keluar lebih jauh. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh tenan. Seorang anak kecil pengunjung pasar modern ditemukan pingsan di dekat eskalator lantai 2. Ia sadar beberapa jam kemudian, tapi terus menunjuk ke arah butik Aurora Fashion sambil menangis. Itu ikut aku. Manajemen mulai mempertimbangkan menutup sementara lantai 2. Tapi Bularas tahu, menutup toko tidak akan menghentikannya. Karena yang dibuka dulu bukan hanya pintu butik, melainkan pintu yang lebih dalam. Dan kini, yang diambil tanpa izin mulai semakin berani. Lantai 2 pasar modern akhirnya ditutup sementara. Pengumuman resmi menyebutkan perbaikan instalasi dan pengecekan keamanan. Tapi para tenan tahu, itu bukan sekedar masalah teknis. Terlalu banyak yang jatuh sakit. Terlalu banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Aurora Fashion tetap berdiri di tengah lorong yang kini kosong. Rolling door-nya tertutup. Tapi dari dalam, lampu fitting belakang tetap menyala.
Bularas duduk sendirian di ruang kantor kecilnya. Wajahnya semakin kurus, matanya cekung. Sudah 3 malam ia tidak tidur. Setiap memejamkan mata ia melihat cermin itu dan sesuatu yang kini berdiri di luar pantulan. Ia tahu satu hal pasti, penjaga itu tidak lagi terikat pada fitting. Ia sudah punya pijakan di gedung itu dan ia tidak mau pergi. Karena tidak menemukan Maksumi, Bularas nekat mencari orang lain. Ia mendapat kabar tentang seorang lelaki tua yang dikenal bisa membersihkan tempat. Namanya Pak Wiryo. Ia tinggal di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian. Pak Wiryo datang sore hari, saat lantai 2 sudah kosong. Begitu menginjakkan kaki di depan butik, wajahnya langsung berubah. Sudah lama ini dipelihara, katanya pelan. Bularas gemetar. Bisa dihentikan, Pak? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia meminta rolling door dibuka sedikit. Masuk. Udara di dalam terasa berat seperti gudang lama yang lembab. Ketika ia berdiri di depan fitting belakang, nafasnya tertahan. Cermin itu kini bukan hanya retak. Permukaannya terlihat seperti berlapis kabut tipis yang bergerak pelan. Pak Wiryo mengeluarkan tas kecil berisi dupa dan air dalam botol kaca. Ia mulai membaca doa dengan suara rendah. Awalnya tenang, lalu lampu mulai berkedip cepat. Udara berubah sangat dingin. Dari dalam cermin terdengar suara ketukan. Pelan, lalu keras, seperti seseorang mencoba keluar. Pak Wiryo menghentikan bacaannya. Ini bukan satu, bisiknya. Tiba-tiba cermin memantulkan sesuatu yang berbeda. Di belakang Pak Wiryo berdiri sosok tinggi berambut panjang. Dan di sampingnya, bayangan lain yang lebih kecil, seperti anak-anak. Pak Wiryo mundur selangkah. Ini sudah berkembang, dia tidak sendiri lagi. Bularas hampir pingsan. Apa maksudnya? Kamu bukan cuma memberi tempat, kamu memberi makan. Suara dari cermin terdengar lagi. Kami tidak mau pergi. Dupa di tangan Pak Wiryo padam sendiri. Botol kaca pecah tanpa disentuh. Pak Wiryo tersentak mundur keras seperti didorong sesuatu tak terlihat. Ia terjatuh ke lantai. Wajahnya pucat. Kamu harus tutup ini semua. Jangan ada lagi yang masuk ke sini, katanya terengah. Tapi kalau saya tutup toko, sudah bukan soal toko. Malam itu, Pak Wiryo pulang dalam keadaan lemah. Besok paginya, kabar datang bahwa ia mendadak sakit keras, demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Bularas semakin panik. Orang yang mencoba membantu, ikut terdampak. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi Dina tiba-tiba memburuk lagi. Monitor jantungnya melemah pada pukul 2.40. Perawat yang berjaga bersumpah melihat bayangan tinggi berdiri di ujung lorong sebelum listrik padam sesaat. Ketika lampu kembali menyala, Dina sempat membuka mata. Ia berbisik pelan. Dia sudah keluar, bukan cuma di toko. Di pasar modern, meski lantai 2 ditutup, kejadian aneh mulai merambat ke lantai 1. Seorang kasir minimarket mengaku melihat perempuan berambut panjang berdiri di balik raksa toko hampir tutup. Seorang petugas kebersihan mendengar suara kain diseret di dekat eskalator. Padahal Aurora Fashion terkunci rapat. Seolah penjaga itu tidak lagi terikat ruang, ia terikat pada tempat, pada tanah tempat gedung itu berdiri. Bularas akhirnya kembali ke butik sendirian malam itu. Ia berdiri di depan cermin fitting belakang. Kalau aku yang kau mau, ambil aku, jangan yang lain. Hening beberapa detik, lalu retakan di cermin menyebar lebih cepat. Sosok itu muncul perlahan di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajah. Tangannya hampir menyentuh bau Bularas, tapi berhenti. Suara itu berbisik tepat di telinganya. Kamu pintu. Pintu tidak boleh hilang. Tubuh Bularas gemetar hebat. Ia sadar, ia bukan korban. Ia adalah penghubung. Dan selama ia masih hidup, selama butik itu masih berdiri, penjaga itu akan tetap punya jalan. Ia tidak mau pergi, karena ia sudah memiliki tempat. Di akhir malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Rolling door butik Aurora Fashion yang terkunci rapat, perlahan terbuka sendiri setengah. Lampu lorong lantai 2 menyala satu persatu. Padahal aliran listrik sudah dimatikan oleh manajemen. Dan dari dalam butik terdengar langkah kaki keluar, pelan, menuruni eskalator yang mati. Seolah penjaga itu akhirnya mencoba berjalan lebih jauh. Setelah malam ketika rolling door terbuka sendiri dan langkah kaki terdengar turun ke lantai 1, tidak ada lagi yang bisa dianggap kebetulan. Manajemen pasar modern memutuskan menutup seluruh gedung selama 3 hari. Alasannya tetap sama, pemeriksaan keamanan. Tapi para tenan tahu, ini bukan soal kabel atau listrik. Ini soal sesuatu yang sudah berjalan keluar dari butik itu. Bularas duduk sendirian di dalam Aurora Fashion yang gelap. Ia tidak lagi menyalakan lampu. Ia hanya menatap cermin di fitting belakang yang kini retaknya seperti jaring hitam besar. Ia teringat malam pertama ritual bersama Maksumi. Ada satu hal yang dulu ia abaikan.
Sebelum darahnya diteteskan ke mangkuk tanah liat, Maksumi sempat berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu ingin berhenti, kamu harus mengembalikan yang jadi awalnya." Waktu itu Bularas tidak bertanya. Ia terlalu fokus pada janji keuntungan. Tapi sekarang, kalimat itu terngiang jelas. Mengembalikan yang jadi awalnya. Ia pulang ke rumah dan membuka lemari lama yang jarang disentuh. Di dasar laci kayu, ia menemukan kain hitam kecil yang dulu dibawa Maksumi. Benda itu tidak pernah ia buang. Di dalamnya masih ada potongan rambut dan kuku manusia. Tapi ada satu benda lagi yang dulu tidak ia sadari. Potongan kecil kain putih dengan noda darah kering. Darahnya sendiri. Maksumi tidak hanya meneteskan darah ke mangkuk, ia menyimpannya sebagai pengikat. Dan selama benda itu ada, ikatan tidak akan putus. Malam itu Bularas kembali ke butik dengan satu tekad. Ia membawa kain hitam itu. Masuk ke fitting belakang, menutup rolling door rapat. Ia berdiri di depan cermin. "Aku kembalikan semuanya," bisiknya. Udara langsung berubah dingin. Retakan cermin bergerak seperti urat hidup. Sosok berambut panjang muncul perlahan dari balik pantulan. Lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi kerus, kulitnya pucat kebiruan. Rambutnya menjuntai menutup wajah yang gelap kosong. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan kecil bergerak, seperti anak-anak tanpa bentuk jelas. "Kamu, pintu." Suara itu berbisik berlapis. Pintu tidak boleh menutup diri. "Aku tidak mau lagi," suara Bularas bergetar. "Ambil ini kembali." Ia melempar kain hitam itu ke lantai depan cermin. Tiba-tiba lampu pecah satu persatu. Suara kaca retak memenuhi ruangan. Cermin menghitam total. Lalu dari dalamnya muncul tangan-tangan panjang mencoba meraih kain itu. Saat salah satu tangan menyentuh potongan kain berdarah, ruangan bergetar keras, seperti gempa kecil. Teriakan melengking memenuhi fitting. Bukan satu suara, banyak. Di waktu yang sama, di rumah sakit, Dina yang hampir tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka mata. Monitor jantungnya stabil untuk pertama kalinya dalam seminggu. Perawat yang berjaga merasa udara kamar mendadak hangat. Kembali ke butik, Bularas terjatuh terduduk. Cermin di depannya kini retak sepenuhnya, lalu hancur berkeping-keping ke lantai. Tidak ada lagi pantulan, hanya dinding kosong. Hening, sangat hening. Bularas menangis lega. Ia pikir semuanya selesai, tapi ia salah. Karena sesuatu yang lebih sunyi mulai terasa. Bukan dingin, bukan bisikan, melainkan kekosongan. Dan dari belakangnya, suara langkah kaki terdengar. Bukan dari dalam cermin, dari lorong butik. Bularas menoleh perlahan. Di depan pintu fitting, berdiri sosok perempuan tinggi berambut panjang. Bukan bayangan, bukan pantulan. Ia kini berdiri nyata di dalam butik. Tubuhnya tidak lagi transparan, dan di balik rambut panjangnya, perlahan terlihat wajah kosong tanpa mata. "Kamu mengembalikan pengikat." Suaranya kini lebih jelas. "Tapi tempat ini sudah milik kami." Lantai butik terasa dingin membeku. Bayangan-bayangan kecil bergerak di sekeliling rak baju. Menempel di dinding, menempel di langit-langit. Ia sadar satu hal yang terlambat. Yang harus dikembalikan bukan hanya benda pengikat, tapi juga tempat. Selama butik itu berdiri, selama ruang fitting itu ada, tempat tinggal itu tetap terbuka. Dan ia tetap pintunya. Keesokan paginya, manajemen gedung menemukan Aurora Fashion dalam kondisi berantakan. Cermin fitting belakang hancur total. Tidak ada tanda orang masuk paksa. Tapi Bularas ditemukan terduduk lemas di tengah lantai, menatap kosong. Ia tidak luka, tapi rambutnya memutih di beberapa bagian dalam semalam. Di saat ditanya apa yang terjadi, ia hanya berbisik. Dia tidak mau pergi, kecuali tempatnya hilang. Di rumah sakit, Dina mulai pulih perlahan. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia masih melihat lorong pasar modern yang gelap. Dan sosok itu berdiri jauh di ujungnya. Tidak lagi terikat cermin, tidak lagi tersembunyi. Menunggu. 3 hari setelah Aurora Fashion ditemukan berantakan, manajemen pasar modern mengadakan rapat darurat. Lantai 2 tetap ditutup. Tenan mulai resah. Isu menyebar cepat. Tapi yang tidak diketahui banyak orang, gangguan tidak berhenti meski butik sudah kosong. Lampu lorong tetap berkedip setiap pukul 2.40. Petugas kebersihan mendengar suara kain diseret di dekat eskalator.
Dan beberapa pengunjung lantai 1 mengaku melihat perempuan berambut panjang berdiri diam di atas eskalator mati. Bularas akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada manajemen. Tidak semua detail, tapi cukup untuk membuat mereka sadar satu hal. Selama ruang fitting belakang itu ada, gangguan tidak akan berhenti. Pak Hadi yang mendengar penjelasan itu hanya menunduk. Ia sudah lama merasakan sesuatu di tempat itu bukan sekedar penunggu. Itu sudah menjadi bagian dari bangunan. Keputusan berat diambil. Aurora Fashion akan dibongkar total. Bukan hanya tokonya, tapi seluruh bagian fitting belakang hingga ke struktur tembok terdalam. Kontraktor dipanggil. Pembongkaran dilakukan malam hari agar tidak menarik perhatian publik. Malam pertama pembongkaran. 3 tukang masuk dengan alat berat ringan. Rolling door dibuka penuh. Debu berterbangan saat rak-rak mulai diturunkan. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai mereka mulai memukul dinding ruang fitting belakang. Palu pertama menghantam tembok. Suara dentuman menggema panjang, lebih panjang dari seharusnya. Seperti memukul ruang kosong di belakangnya. Tukang kedua memukul lagi. Retakan muncul. Dan dari dalam celah tembok itu, keluar angin dingin yang sangat menusuk. Padahal ruangan tertutup rapat. Salah satu tukang mundur. "Pak, ini temboknya berongga." Mandor menyuruh lanjut. Palu ketiga menghantam. Tembok jebol sebagian, dan semua orang di ruangan itu membeku. Di balik tembok itu, bukan ruang kosong biasa. Ada ruang kecil sempit seperti ceruk yang sengaja dibuat. Di dalamnya ada mangkuk tanah liat lama yang sudah retak, dan potongan kain-kain kecil yang membusuk. Beberapa seperti bekas seragam pegawai. Di dinding ceruk itu, noda hitam menjalar seperti bekas asap atau sesuatu yang pernah terbakar dari dalam. Udara berubah sangat dingin. Lampu lorong padam serentak. Di kegelapan itu, suara langkah terdengar. Pelan. Mengitari mereka. Salah satu tukang berteriak karena merasa bahunya disentuh sesuatu. Ketika lampu darurat menyala redup, di dinding belakang ceruk, terlihat bayangan tinggi berdiri tegak. Tidak ada tubuh nyata, tapi bayangannya jelas. Dan di sekelilingnya, bayangan kecil-kecil bergerak cepat seperti anak-anak berlarian. Mandor panik menyuruh semua keluar. Tapi pintu rolling door tiba-tiba menutup sendiri dengan suara keras. Terkunci. Suara bisikan memenuhi ruangan. Kami tidak punya tempat lain. Di luar gedung, Bularas berdiri gemetar. Ia tahu ini belum selesai. Ia masuk kembali ke dalam meski dilarang. Berdiri tepat di depan ruang fitting yang sudah jebol. "Aku yang membuka," teriaknya dengan suara serak. "Aku yang akan menutup." Bayangan tinggi itu perlahan menghadap ke arahnya. "Kamu pintu. Kalau pintunya hilang, kau tidak punya jalan." Bularas mengambil palu dari tangan tukang yang ketakutan. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia menghantam bagian atas ceruk itu. Sekali, 2 kali. Retakan besar menjalar ke dinding utama. Gedung bergetar kecil. Debu jatuh dari langit-langit. Bayangan di dinding mulai bergetar tidak stabil. Suara melengking keras memenuhi ruangan. Seperti ribuan suara menjerit bersamaan. Bularas menghantam lagi. Dinding ceruk runtuh seluruhnya. Mangkuk tanah liat pecah jadi serpihan. Dan saat itu juga, bayangan tinggi di dinding retak. Lalu terbelah seperti asap tertiup angin. Suara jeritan berhenti mendadak. Lampu menyala kembali satu persatu. Rolling door terbuka perlahan. Udara kembali normal. Hangat. Hening. Di rumah sakit. Pada pukul 2.40 malam itu, Dina terbangun tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya. Monitor jantung stabil. Tidak ada bayangan di ujung lorong. Tidak ada suara bisikan. Pembongkaran dilanjutkan keesokan harinya. Seluruh bagian fitting belakang dihancurkan sampai ke struktur beton. Aurora Fashion resmi ditutup permanen. Ruang itu tidak pernah dibangun ulang. Bagian tersebut kini menjadi area kosong yang dibiarkan polos tanpa tenan. Bularas tidak pernah membuka usaha lagi. Ia menjual sisa asetnya dan pindah dari kota itu. Rambutnya yang memutih sebagian tidak pernah kembali seperti semula. Beberapa orang bilang ia sering terlihat termenung lama. Seperti mendengar sesuatu yang jauh. Tapi tidak ada lagi yang sakit pergantian. Tidak ada lagi yang diambil tanpa izin. Pasar modern kembali normal. Namun satu hal yang hanya diketahui Pak Hadi. Beberapa minggu setelah semuanya selesai, saat ia ronda malam sendirian, ia berdiri di lantai 2 yang sudah kembali beroperasi. Lorong terang, tenan ramai, semua terlihat biasa. Tapi ketika ia melewati area bekas Aurora Fashion, ia melihat pantulan dirinya di kaca etalase kosong. Dan untuk sepersekian detik, pantulannya terlambat bergerak. Seolah ada sesuatu yang pernah tinggal di sana. Masih mengingat tempat itu.